tema akhir bulan ya, di bulan November, karena sebentar lagi kita mau masuk ke bulan Desember. Kita akan merayakan Natal. Tema bulan ini di Yohanes 1 ayat 12 kita baca aja. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang, jadi setiap kita ya, setiap kita yang menerimanya, artinya menerima Tuhan Yesus, menerima menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya lah, yang percaya, yang mengimani, yang diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bukan setiap orang ya. Kita ini bersyukur karena kita menjadi bagian. Kita bahkan kita bukan siapa-siapa. Saat kita belum mengenal Kristus, saat kita belum percaya Tuhan Yesus, kita adalah seorang budak. Seorang budak adalah orang yang tidak memiliki kebebasan, orang yang terikat dengan tuannya. Begitu juga dengan kita dulu. Kita adalah budak dosa. Kita terikat oleh dosa. Dan bapak dosa itu, bapak segala dosa itu siapa? Iblis. Kita terikat dengan si bapak itu. Apa yang dikerjakan bapak, anak-anaknya pasti mengerjakan. Saat kita belum mengenal kebenaran. Tetapi saat ini kita sudah menjadi anak-anak pilihannya, anak-anak yang sudah dikuduskan dengan darahnya. Tanpa kita harus bersusah payah, tanpa kita harus mengeluarkan harta kita. Kita dijadikan, diadopsi, jadikan anaknya. Padahal kalau kita ngambil anak, kita biaya, butuh biaya. Biaya ke pengadilan, belum biaya untuk ngambil anaknya orang yang di itu. Tetapi kita dijadikan anak itu tanpa kita itu membayar apapun. Dalam keadaan kita masih berdosa. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Tema bulan ini akan saya beri judul bermurah hati. Bermurah hati. Karena Tuhan menjadikan kita anaknya itu karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan itu murah hati. Tuhan tidak melihat siapa kita. Kalau kalau Bapak kita itu penuh dengan murah hati, kita sebagai anak-anaknya harus memiliki murah hati itu. Bapak murah hati diberikan ke semua orang, tetapi enggak semua orang itu mengambilnya. Enggak semua orang mendapatkan kemurahan dari Bapak. Tapi kita yang di tempat ini, kita mendapatkan kemurahannya. Saya itu sepanjang hari tadi itu ya, mulai kemarin, saya itu tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan sama sekali sampai berangkat tadi itu saya berdoa. Sampai tadi di situ Tuhan cuman satu, murah hati, itu aja. Nah, saya terus ngomong apa ya Tuhan? Ya sudah, terserah. Saya cuman terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Aku mau karena aku percaya firman-Mu. Bahwa firman-Mu itu menjanjikan. Engkau hanya mencari hati yang mau untuk Tuhan pakai. Hati yang mau. Tuhan gak mencari orang itu pandai. Tuhan gak mencari orang itu cerdas. Enggak.
Tapi Tuhan mencari siapa yang mau hatinya untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau pakai. Sebab saat kita mau, kita menyerahkan, kita melangkah untuk mau dipakai Tuhan. Saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan sendiri. Akan memampukan kita. Terkadang saya ini ngomong, setelah selesai ngomong, saya tuh ngomong, Tuhan, aku kok iso ngomong ngono? Enggak tahu. Karena apa? Roh Kudus yang memimpin. Asal kita mau aja dan kita mau hidup benar. Kolose 2 ayat 6 dengan 7. Kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena kita Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, tetap hidupmu di dalam Dia. Bukan kalau kamu lagi diberkati, kamu enggak di dalam Dia enggak apa-apa, enggak. Apapun keadaanmu. Sekalipun mungkin kamu terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur, kamu enggak berdaya, enggak apa-apa. Tetaplah hidupmu di dalam Dia. Artinya kita tetap menyembah Dia. Kita jangan, kalau saat kita sakit, kita dalam masalah yang menekan kita, terus akhirnya aku berdoa segini, kok aku tetap ngadepi kayak gini ya Tuhan. Akhirnya kita sudah mulai males. Aku sudah setia, aku sudah melakukan berdoa ke gereja. Tetapi kenapa Tuhan kok masih izinkan, masih saya boleh menghadapi seperti ini? Oleh karena itu saat kita menjadi anak-anak Tuhan, saat kita di status kita dijadikan anak kandungnya, biar kita tetap tinggal di dalamnya. Jangan seperti anak yang hilang ya. Dia coba-coba untuk keluar ninggalin bapaknya yang kemarin didramakan itu ya. Dia coba-coba untuk ninggalin bapaknya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita belajar. Terus belajar. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar. Aku mau belajar kepadamu Roh Kudus. Kalau kita enggak mau belajar. Belajar artinya kalau kita dihadapkan sama Tuhan, itulah pembelajaran hidup kita. Jangan saat kita menghadapi apapun yang mungkin kita dihadapkan dengan orang-orang sekitar kita yang jengkel, yang apa. Terus kita tidak lagi mau hidup di dalamnya. Kemarin saya sempat berantem sama anak saya ya. Enggak berantem gini enggak. Sama Brata. Sampai cuman masalah uang. Sepele sih masalahnya itu, sebenarnya sepele. Saya cuma ngomong gini aja, mah dia bayar. Soalnya gini ceritanya, dia habis pinjem, terus dikembalikan. Habis dikembalikan tidak lama, dipinjam lagi. Terus saya pas belanja, dia ikut belanja. Padahal saya itu cuma sekedar ngomong aja, tuh dia kayak orang kesetanan. Cuman saya diem aja. Akhirnya saya masuk ke dalam, ke kamar, saya cuma berdoa aja. Padahal kalau dipikir, saya tiap hari berdoa. Tiap hari saya doakan anak-anak saya. Tiap hari anak-anak saya itu saya doakan. Semua saya doakan. Tetapi kenapa saya masih menghadapi anak seperti ini? Apakah terus saya akhirnya kecewa? Tuhan, aku itu ngomong di depan, ngomong no firman-Mu.
harus begini supaya anak seperti ini. Tapi kenapa anak-anakku kok masih seperti ini? Masih begini aja, masih hidupnya di luar kehendak Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, apa? Semua itu untuk mengajar saya lebih lagi dalam menghadapi anak-anak. Berarti saya masih kurang sabar untuk anak-anak saya. Anak-anak saya inilah yang mengasah hidup saya. Sehingga saya bisa lebih tajam lagi untuk mendengar firman Tuhan. Otomatis kan anak saya seperti ini, saya lebih lagi untuk Tuhan, apa sih maunya Tuhan, apa sih kehendak Tuhan. Akhirnya saya berdoa buat dia, berdoa aja. Itu apa, saat kita menjadi anak-anak Tuhan, saat kita diproses itu pasti semakin tiap hari diproses, itu kan kita menjadi besar, diproses lagi, prosesnya sudah beda lagi. Kalau kita mau diproses dan kita ngikuti proses itu, kita akan cepat tumbuh. Roh kita, iman kita itu bertumbuh seiring dengan proses itu tadi. Tapi kalau kita anak-anaknya nggak mau diproses, maunya enak sendiri, proses itu nggak mau jalan gitu loh. Prosesnya tetap di situ aja. Kita nggak ngalami lagi proses yang selanjutnya gitu. Kalau kita mau mengenal Bapa kita yang lebih lagi, berikan hidup kita, hati kita, khususnya hati kita ya, berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita mau diproses, kita mau diapakno, terserah Tuhan. Tapi hidup kita tetap sukacita, jangan mau diproses terserah Tuhan, tapi ngomel, ngedumel. Puji Tuhan, saya ini benar, proses saya itu kan sampai sekarang ya memang ya, selama saya belum dipanggil ke Habi, saya masih tetap diproses sama Tuhan. Sebelum rumah saya jadi di sana, saya tetap diproses sama Tuhan sampai kesempurnaan. Kalau saya sudah benar-benar sempurna, pasti Tuhan angkat saya. Tidak mungkin saya sudah sempurna tetap di sini. Tidak. Kesempurnaan itu adanya nanti di sana. Selama di muka bumi ini belum ada kesempurnaan. Tetapi saat Tuhan itu menilai kita, kamu sudah sempurna, ayo tinggal sama aku di sana. Aku mau Tuhan sekarang. Nggak tahu. Jadi Tuhan, kan wis bosan sih ngadepi anak-anakmu. Apa melarikan diri. Loh iya loh Pastor, saya tuh sampai kadang saya tuh sewere ya. Tapi Tuhan tuh kayak nahan saya gitu loh. Saya tidak boleh keluar dari rumah itu. Saya tuh mau sudah aku ngomong sama temanku, ya saya Dian gini nih. Tapi sebelum saya mau ngomong iya, saya berdoa dulu. Nggak jadi lagi. Saya dulu tuh masih ada Yogi di sini. Aku ngomong sama Yogi, Yogi ngomongnya akak, WA-nya wis panjang gitu. Iya ya, nggak jadi lagi. Sekarang anak-anak saya sudah besar-besar ya. Yang terakhir laga itu sudah mau 24. Tuhan, anakku tuwek-tuwek Tuhan. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Aku nggak bertanggung jawab lagi sama anak-anakku Tuhan. Mereka sudah punya hidup. Bawa aku keluar dari, aku itu loh minta keluar dari rumah itu, aku minta sama Tuhan. Ngonteni bertahun-tahun loh gak ditok-tokno mbek Tuhan. Maksudku itu enggak tahu ya Tuhan bawa, pokoknya Tuhan lah yang bawa saya itu keluar dari rumah itu, bukan saya. Karena kalau saya maksa, saya keluar sendiri. Takutnya dari Tuhan, urusan awakmu dhewe. Kon metu-metu karemu dhewe. Loh, di situ saya itu takutnya di situ, saya enggak mau. Kalau saya keluar dari rumah itu, sebenarnya saya bisa keluar dari rumah itu ya, cuma hidup sendiri. Saya punya keahlian itu kalau secara manusia ya. Itu bisa saya. Kasih mek urip situ ae. Tetapi kan saya enggak mau gitu. Saya enggak mau bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu kuat, enggak. Saya kalau ngomong sama Tuhan, saya itu enggak bisa Tuhan tanpa Tuhan. Makanya
saya apapun, saya mesti berdoa sama Tuhan. Apapun, saya harus masuk dulu berdoa. Kadang kalau itu tiba-tiba gitu ya, saya di jalan berdoa. Karena apa? Kekuatan saya itu dari Tuhan. Tentang siapa kita dulu. Sebelum kita dijadikan anak-anaknya, kita adalah seorang budak dosa. Seorang budak itu tidak memiliki kekuatan untuk berontak sama tuannya ya. Kalau kita dulu menjadi budak dosa, si iblis ini selalu membawa kita ke tempat-tempat yang membuat untuk menyenangkan hatinya si bapak itu. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat kayak seks bebas, itu setiap orang sama iblis itu pasti dibawa ke supaya tubuh kita ini tidak kudus. Yaitu dibawanya ke seks bebas, yang seneng ganta-ganti. Itu kita nggak bisa keluar dari kuasa si iblis itu, karena kita sudah terikat. Kita nggak bisa untuk lepas dari dosa itu, nggak bisa. Nasib kita dulu itu, kita mengingatkan siapa kita gitu. Agar apa sih? Agar kita saat ini loh sudah ditebus sama Tuhan. Jadi kita itu kita bisa merenungkan kasih Bapa itu. Saya itu sering kalau diem itu, saya itu sering merenungkan kasih Bapa itu sama saya. Jadi saya itu sering nangis. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena apa? Kalau kita itu nggak sering merenungkan kasih Bapa, siapa kita dulu, kita nggak akan pernah bisa mengasihi Bapa kita dengan segenap hati kita. Kita sekedar cuman percaya aja. Bermurah hati. Kalau Tuhan memberikan kemurahan hati kepada kita, dengan kasih-Nya kita diselamatkan, dengan kasih-Nya kita dibebaskan dari dosa. Tubuh kita ini, hidup kita ini dikuduskan oleh darah-Nya. Itu dengan kasih-Nya, dengan kemurahan-Nya, itu kemurahan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak-Nya, kita juga harus memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati. Kalau Tuhan sudah memberikan kemurahannya kepada kita, otomatis kita juga punya kemurahan hati itu yang dari Bapa untuk mengasihi orang lain. Untuk mengasihi orang lain. Agar apa? Agar setiap orang, mungkin orang itu sudah terbuang dari keluarganya. Mungkin orang itu dengan teman-temannya sudah nggak dihiraukan karena nggak suka. Tapi saat ketemu dengan kita memberikan kasih kita, perhatian kita, dia akan merasa, oh masih ada orang yang mengasihi aku. Kita mau belajar kepada Tuhan sendiri ya. Dia mengasihi dia datang untuk mengasihi. Dia tidak mengenal waktu. Sampai orang yang begitu banyak ngikutin, itu sama murid-muridnya disuruh pulang aja, tapi Tuhan gak mau. Mereka sudah mengikuti begitu jauh. Tuhan justru memerintahkan untuk memberi makan. Itu karena kasih Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita harus memiliki kemurahan, kita harus belajar. Karena kemurahan hati itu minta sama Tuhan. Dan kita mau praktekkan, belajar. Harus belajar. Karena enggak semua, walaupun orang Kristen, walaupun dia tahu firman, tapi kalau tentang memberi, itu kadang-kadang orang masih mikir, "Alah sik sehat kok dikei." Loh kan? Kalau memang kamu tergerak pengen ngasih, ya sudah kasih ono, baikku sik sehat, baikku sik enom. Kasih. Karena dia masih di bawah kita masih mempunyai segalanya. Dia enggak punya gitu.
Makanya kalau Tuhan memberikan kemurahannya, kita juga harus. Maka di sini ada itu ya, di mana ini ayat 19. Kalau kita diberkati Tuhan, janganlah berkat itu untuk kita untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan gitu. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, itu maksudnya kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, Tuhan apa yang Tuhan miliki diberikan kepada kita, Tuhan itu mengajarkan seperti itu. Begitu juga dengan kita harus memiliki kemurahan hati. Kita harus peduli sama orang lain gitu. Kalau memang kita diberkati, ingat gitu loh. Ojo dientek-entekno dhewe. Mangko aku tak gawe tuku tas rek, HP ku ganti. Iki HP ku wis lemot-lemot, kudu ganti. Hal yang enggak terlalu penting janganlah kita utamakan gitu. Tapi kita sisakan berkat itu untuk orang lain. Jadi orang lain itu tadi yang tadinya dia enggak bisa makan, enggak bisa masak nasi. Terus tiba-tiba kita punya berkat yang lebih, kita berikan. Orang itu pasti sukacita. Orang itu pasti mendoakan kita. Seneng hatinya. Karena apa? Karena dia bisa beli beras. Itu yang dulu pernah saya hadapi. Saat saya nggak ada uang sama sekali, nggak ada beras, ya sudah, saya cuma berdoa. Tapi tiba-tiba tetangga sebelah ngasih. Cuman orang itu dukun. Sebelah itu dukun. Bener, dukun. Saya dikasih beras, saya dikasih minyak goreng, saya dikasih gula. Terus anak saya itu gini. Orangnya, makasih Bu. Bram, terutama Bram. Mah, doano sih. Enggak boleh. Suruh doano, dicarikan minyak urapan, disuruh kasih minyak urapan. Soalnya sih ngasih dukun mah, katanya gitu. Itu Bram dulu itu. Akhirnya saya doakan. Masa bisa? Itu begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa menolong orang itu senang, kita juga senang. Karena apa? Kita melihat orang itu sukacita. Hati kita juga ikut bersukacita gitu. Kita, wah aku sok nolong. Jangan kita itu pelit gitu loh. Ayo belajar, jangan kalau kita punya uang, ada orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Dan kita juga butuh gitu. Kita harus ambil pilihan kan. Tak lowongiku apa aku ya. Tapi kalau memang ini, ya sudah. Berikan. Sebagian kita berikan. Tuhan nanti kok yang ganti. Kalau kita menolong orang, kita tuh menolong Tuhan gitu loh. Kan ada ya. Saat aku haus itu. Jadi katanya Tuhan, saat ada orang yang kelaparan, beri dia makan. Saat ada orang yang butuh minum, beri dia minum. Ya itulah kita itu memberi Tuhan gitu. Karena apa? Menolong orang itu. Loh Tuhan itu melihat orang yang kayak begitu tuh belas kasihannya itu ada loh. Belas kasihan itu ada. Tapi kenapa Tuhan kok nggak bisa menolong begitu aja? Pertama, orang itu mungkin dibatasi oleh dosa-dosanya. Sehingga Tuhan nggak bisa menolong. Karena dosa orang itu. Yang kedua, Tuhan nggak bisa nolong langsung kan. Pasti perantara dari kita inilah. Tuhan akan memberkati kok. Tuhan akan berikan berkat. Tuhan nggak mau berhutang dengan kita. Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, menolong orang lain itu, orang itu menjadi senang, orang itu bisa menikmati sama keluarganya. Itu Tuhan itu disenangkan dengan perbuatan kita.
Sapa wong Kristen iki, wong Kristenku ya gak pelit ya. Loh, kita itu sudah terkenal seperti itu loh. Wong Kristen. Berarti itu sudah menunjukkan wong Kristus, anak-anak Kristus. Bahwa orang-orang Kristen itu murah hati, jangan pelit. Biar saya ndak punya ya. Saya belajar ndak pelit. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita menolong orang itu, kita itu dipelihara Tuhan. Dan apa yang diberikan Tuhan itu bukan milik kita sendiri, tapi untuk milik orang lain. Makanya di perjanjian lama kan, kalau kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit semua. Artinya untuk orang-orang pegawai, untuk orang-orang yang liwat ini butuh. Tapi kalau kita tidak ngereken cuek, lumayan deh dikelumpuk nono sak kintal. Yang enggak ini, berapa itu sudah? Tapi kita diajarkan untuk memberi. Itu, cuman ya itu, saya enggak dapat apa-apa, belas kadang-kadang itu Tuhan itu kayak ngomong di sini gitu. Kayak Tuhan tuh ngebahi saya. Jadi saya cuman tinggal nyampein gitu. Tapi ini enggak. Cuman Tuhan murah hati. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang stres. Banyak orang yang karena keadaan sekarang ini ya. Harga itu sudah gula aja sudah 17. Beras. Walaupun kita ini kayak saya penghasilan itu abstrak. Abstrak nggak bisa dibaca. Kadang-kadang bisa nilai gede, kadang-kadang belas gitu ya. Anak-anak Tuhan itu terpelihara kok. Asal kita percaya sepenuhnya dan kita mau berbagi, kita mau peduli sama orang lain itu. Kita akan diganti sama Tuhan. Tapi jangan dilihat menggantinya ya. Hati kita ini loh yang murah hati. Jadi kita enggak tujuannya supaya Tuhan ganti, enggak. Itu efek dari kita memberi, efeknya itu. Bukan tujuan kita memberi supaya Tuhan ngasih kita lagi, enggak. Kita memberi orang karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Tuhan sudah murah hati menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita diproses Tuhan, kita diajar untuk memberi. Kita kalau punya berkat, iki berkat ingetin, iki duduk wekmu dhewe. Pake wong jaba yang butuh. Nanti kalau lihat orang itu cuek, akhirnya yang disimpan untuk orang lain dipakai lagi. Agak ini. Karena kita tidak segera memberikan. Makanya kalau berkat itu kita mau memberi jangan ditahan-tahan. Karena nanti akhirnya iblis itu wis pakai NCI, nanti perpuluhan disimpan pakai NCI. Akhirnya gak iso balekno. Kita harus setia, kita harus taat. Dalam Yesaya 41, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, itu Tuhan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu loh janji Tuhan. Kenapa kita masih takut dengan keadaan? Kenapa kita masih khawatir dengan segala apa yang ada di depan kita? Kita gak usah takut, kita gak usah khawatir. Kita jalan aja bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah janji. Aku akan memegang engkau loh, kita tuh dipegang Tuhan. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan itu gak pernah melepaskan genggamannya dari tangan-tangan kita, itu gak pernah. Justru kita yang berusaha melepaskan dari genggaman Tuhan. Kita merontah. Karena apa? Gak sejalan dengan Tuhan. Tuhan mau ngajak ke kanan. Kita lihat sing kiri berusaha, akhirnya kita lepas dari Tuhan. Kalau kita sudah lepas dari Tuhan, seperti anak hilang itu, dia berusaha untuk
pengen bayangin wah enak iki foya-foya itu ya. Foya-foya tuh seneng bagi-bagi emas itu ya. Bagi-bagi emas. Akhirnya jadi compang-camping. Cari makanan babi, cek nemen nih. Itulah apa kita itu kalau apa sudah diberkati, jangan lupa kita bagi berkat untuk orang lain. Jangan egois gitu ya. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan pernah bisa. Anak kecil berusaha belajar untuk jalan supaya dia bisa lari. Kalau dia nggak berusaha untuk belajar jalan, dia nggak akan pernah bisa lari. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak mau belajar apa yang dihadapkan Tuhan untuk kita nggak akan pernah bisa tahu apa sih akhir dari yang dihadapkan kepada kita. Kita memiliki roh yang kuat, kita memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, kita memiliki hati yang mengasihi. Itu proses Tuhan supaya kita itu memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang memberi, memiliki hati yang mudah mengampuni. Sehingga roh yang berusaha, roh takut, roh khawatir berusaha untuk menguasai hati kita, itu enggak bisa. Karena hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu buah-buah itu tadi. Damai sejahtera, sukacita, kasih, mengampuni, itu ada di dalam hati kita gitu. Jadi kita enggak mudah marah, enggak mudah emosi. Dulu saya sama anak-anak saya, aku wong tua, aku enggak mau anakku seenaknya sama. Enggak, sekarang enggak saya. Karena anak saya sudah dewasa ya. Saya enggak, saya mau ngajarkan gitu. Mau ngajarkan kalau dia ngamuk, saya diem. Mereka akhirnya berhenti sendiri. Dia berusaha untuk baikan sama saya. Saya cuma berdoa aja. Bapak kita itu memilih kita untuk dijadikan supaya namanya itu dimuliakan, supaya kita ini yang sudah dijadikan anaknya, kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan dengan dengan kehidupan kita yang suka menolong, yang suka memberi, yang tidak cuek sama orang. Itu orang bisa pengen gitu dekat dengan kita. Akhirnya kita bisa ngikut mereka. Makanya Bapak kita itu Bapak yang kasih. Jadi jika kamu yang jahat, kita itu jahat loh ya Tuhan. Jika kamu loh yang jahat. Jadi manusia itu sebenarnya jahat. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh baik itu loh, ternyata harus minta ya. Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Loh. Itu cuma minta Tuhan, aku pengen bisa miliki hati gini gitu, itu harus minta. Karena apa? Kita nggak akan pernah bisa memiliki hati seperti itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan manusia itu, ono batasnya. Sabar ya ono batasnya rek. Oh, ada batasnya. Padahal Tuhan sabar untuk sabar berarti kita harus mengampuni, kesabaran. Kalau orang nyakiti, kan bolak-balik ngono, gak sabar ya, males aku. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni. Jadi sabar itu enggak ada batasnya. Seperti kita mengampuni orang itu enggak ada batasnya. Bapak sangat mengasihi kita. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu diberi kuasa. Seperti Bapak kita yang penuh kuasa. Asal kita hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam firman-Nya, Tuhan sendiri yang akan terus menyertai kita dalam melakukan apapun.